Di tengah gejolak internal Inter Milan usai tersingkir dari Piala Dunia antar klub, sebuah unggahan Instagram dari Sinem Calhanoglu, istri dari Hakan Calhanoglu, memicu spekulasi baru. Unggahan tersebut dianggap banyak pihak sebagai respon tak langsung terhadap pernyataan tegas Lautaro Martinez, sang kapten Nerazzurri. Seperti diketahui, Lautaro dalam wawancara pasca pertandingan melontarkan pesan tajam, "Saya melihat banyak hal yang tidak saya sukai. Di sini, yang ingin bertahan, bertahan. Yang tidak, silakan pergi." Tak lama berselang, Sinem Calhanoglu menuliskan kalimat penuh makna dalam Instagram story-nya, sembari menandai akun suaminya. "Beberapa orang tidak setia padamu. Mereka hanya setia pada kebutuhan mereka terhadapmu. Ketika kebutuhan itu berubah, begitu juga kesetiaan mereka. Jangan sesali bahwa kamu berhati baik. Semua hal baik akan kembali dan berlipat ganda." Unggahan tersebut sontak memunculkan dugaan bahwa pernyataan Sinem merupakan sindiran halus kepada Lautaro Martinez, atau setidaknya, tanggapan emosional atas suasana panas yang berkembang di ruang ganti Inter. Apalagi dalam beberapa hari terakhir, nama Hakan Calhanoglu kerap disebut-sebut dalam rumor transfer, dengan kemungkinan kembali ke Turki. Belum ada tanggapan resmi dari pihak klub atau dari Calhanoglu sendiri, namun momen ini menunjukkan bahwa ketegangan di balik layar Inter bukan hanya soal hasil di lapangan, melainkan juga dinamika internal dan loyalitas antar pemain. Kini semua mata tertuju pada pekan-pekan ke depan. Apakah pernyataan kapten dan unggahan sang istri akan memperkeruh suasana, atau justru memicu klarifikasi dan konsolidasi menjelang musim baru yang menanti? Ketertarikan serius datang dari Spanyol. Atletico Madrid tengah mengincar Davide Fratesi, gelandang Inter Milan dan timnas Italia. Seperti dilaporkan oleh Sky Sport, klub berjuluk Los Colchoneros tersebut menaruh minat besar untuk membawa Fratesi ke La Liga musim panas ini. Fratesi baru saja menyelesaikan musim keduanya bersama Inter, namun di ajang Piala Dunia antar klub di Amerika Serikat, ia tidak mendapat menit bermain karena cedera. Masih menurut Sky Sport, Inter sempat membuka peluang negosiasi dengan mengajukan Giuliano Simeone, penyerang muda milik Atletico sekaligus putra dari pelatih Diego Simeone, sebagai bagian dari potensi kesepakatan transfer. Namun pihak Atletico langsung menolak mentah-mentah usulan tersebut, menutup pintu untuk kemungkinan barter pemain. Dengan gagalnya skenario tukar tambah, pembicaraan pun akan berlanjut di jalur ekonomi murni, tentunya jika Inter benar-benar siap melepas Fratesi. Saat ini, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Nerazzurri soal kesediaan membuka negosiasi lebih jauh, namun minat kuat Atletico membuat situasi ini layak dipantau dalam beberapa hari ke depan. Akhir kisah Hakan Calhanoglu bersama Inter Milan kini terasa semakin tak terelakkan. Seperti dilaporkan oleh La Repubblica, hubungan antara sang regista dan klub Nerazzurri tampaknya akan segera berakhir, terutama jika Galatasaray bersedia memenuhi bandrol sebesar 35 juta euro yang diminta pihak Inter. Inter, yang mulai bersiap menghadapi kemungkinan hengkangnya Calhanoglu, disebut telah memiliki pengganti utama dalam daftar, yaitu Nicolo Rovella, gelandang milik Lazio dan tim nasional Italia. Meski Rovella memiliki klausul pelepasan sebesar 50 juta euro, manajemen Inter tidak gentar. Menurut laporan, mereka bahkan telah menyiapkan kontrak berdurasi 5 tahun dengan gaji 4,5 juta euro per musim, lengkap dengan bonus tanda tangan sebagai bagian dari penawaran menarik untuk memboyong sang pemain ke Giuseppe Meazza. Langkah ini mencerminkan rencana Inter untuk menyegarkan lini tengah mereka dengan profil muda, berkualitas, dan berkarakter nasional, menyusul dinamika internal yang tengah bergolak, termasuk pernyataan tegas dari Kapten Lautaro Martinez soal komitmen pemain terhadap klub. Dengan masa depan Calhanoglu yang semakin dekat ke tanah kelahirannya dan negosiasi yang bergerak cepat di belakang layar, saga ini berpotensi menjadi salah satu titik balik penting dalam proyek Inter untuk musim 2025-2026. Inter Milan resmi menuntaskan transfer Angelo Bonni, menjadikannya rekrutan ketiga musim panas ini setelah kedatangan Petar Sucic dan Luis Enrique. Dengan konfirmasi bertahannya Francesco Pio Esposito, lini serang Nerazzurri kini dinilai sudah lengkap, setidaknya untuk fase awal musim. Seperti diungkap oleh La Gazzetta dello Sport, Inter telah membuntuti Bonni sejak April lalu. Ketertarikan itu semakin intens ketika negosiasi untuk Rasmus Højlund dinilai terlalu rumit dan berlarut-larut. Sempat ada upaya untuk menuntaskan transfer Bonni sebelum dimulainya Piala Dunia antar klub, namun proses negosiasi memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Kini, dengan kehadiran Bonni yang resmi mengisi slot utama di lini depan, Inter punya kombinasi yang menjanjikan. Luis Enrique dengan kecepatan dan kreativitasnya, Sucic sebagai gelandang serba bisa yang bisa menyokong serangan,
serta Pio Esposito yang dipercaya sebagai simbol masa depan klub. Meski demikian, Inter belum menutup kemungkinan untuk menambahkan satu penyerang lagi dengan karakteristik berbeda, yakni pemain yang mampu beroperasi sebagai second striker atau trequartista, peran yang bisa menambah variasi dalam sistem taktik pelatih Christian Chivu. Dengan pasar transfer yang masih panjang, tidak tertutup kemungkinan akan ada kejutan tambahan. Namun untuk saat ini, Inter bisa merasa puas, lini depan mereka tampak segar, muda, dan penuh potensi untuk menghadapi musim baru dengan ambisi besar. Situasi masa depan Hakan Calhanoglu di Inter Milan semakin menimbulkan ketegangan internal. Meski sang pemain belum pernah secara terbuka menyatakan ingin pergi, klub mulai merasa terjebak dalam permainan tarik ulur yang tak kunjung berakhir. Hal ini diperkuat oleh laporan Corriere dello Sport yang menyebut bahwa Inter mulai gerah dengan sikap diam sang gelandang, terutama di tengah derasnya rumor ketertarikan dari Galatasaray. Calhanoglu tampaknya sengaja membiarkan situasi ini menggantung, tulis harian tersebut. Niatnya bisa jadi adalah untuk memperpanjang negosiasi hingga dapat memaksa Inter melepaskannya dengan harga yang lebih rendah, demi memudahkan transfer ke Galatasaray yang kini juga tengah fokus pada operasi besar seperti Victor Osimhen. Inter sendiri tidak berniat menahan pemain yang ingin pergi, seperti ditegaskan oleh Presiden Beppe Marotta. Namun klub juga jelas, tidak akan melepas Calhanoglu di bawah harga pasar, yang saat ini dipatok antara 35 hingga 40 juta euro. Nilai yang cukup tinggi, terutama mengingat Galatasaray, meski memberikan tawaran gaji tinggi kepada sang pemain, belum menunjukkan kesediaan untuk investasi besar dalam pembelian Calhanoglu. Sikap Calhanoglu kali ini berbeda dibanding musim lalu, ketika Bayern Munchen sempat menggoda. Saat itu, ia segera memberi klarifikasi kepada klub dan publik. Kini, diamnya Calha justru menimbulkan ketidakpastian, yang membuat pihak Inter merasa ditinggalkan dalam ketidakjelasan, dan mulai menunjukkan rasa frustrasi atas sikap sang pemain. Jika situasi ini terus berlarut tanpa kepastian, Inter bisa mengambil sikap lebih tegas, baik dalam menetapkan tenggat waktu keputusan maupun dalam mencari pengganti. Dalam kondisi ini, kepercayaan dan komunikasi terbuka menjadi krusial, dua hal yang saat ini dirasa mulai pudar dalam hubungan antara klub dan pemain bernomor punggung 20 tersebut. Giovanni Fabian kini secara resmi menjadi pemain Bologna. Setelah berminggu-minggu melakukan evaluasi dan pertimbangan, Inter memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai 12 juta euro. Dengan keputusan ini, kepemilikan penuh atas gelandang asal Padova tersebut kini berada di tangan klub Rossoblu. Kabar ini dikonfirmasi oleh Corriere dello Sport, yang menyebut keputusan Inter sudah dikomunikasikan kepada manajemen Bologna sejak beberapa waktu lalu. Namun dengan berakhirnya bulan Juni, keputusan itu kini bersifat resmi dan final. Bagi Fabian, ini adalah awal dari babak baru untuk terus berkembang di Serie A bersama Bologna, sementara Inter memilih fokus pada opsi lain di lini tengahnya untuk musim depan. Dari studio Mediaset, Andrea Ranocchia memberikan analisis usai kekalahan Inter melawan Fluminense di ajang Piala Dunia antar klub. Mantan Nerazzurri itu menyoroti kesulitan fisik dan mental yang dialami skuad asuhan Chivu. Hari ini saya melihat tim yang kelelahan, kurang tenaga dan konsentrasi. Kebobolan lebih dulu, sulit bereaksi, dan di babak pertama bermain dengan tempo yang terlalu lambat. Ranocchia memang mengakui ada sedikit peningkatan di babak kedua, namun ia tetap memberikan peringatan. Saya melihat Inter yang harus berhenti sejenak, menata ulang ide-ide, dan memulai kembali, karena dalam 1,5 bulan musim baru akan dimulai dan itu akan panjang. Dalam editorial terbarunya, jurnalis ternama Paolo Condo mendedikasikan perhatiannya pada musim panjang Inter Milan yang telah usai setelah 63 pertandingan, namun tanpa satupun trofi yang diraih. Ini adalah musim paling sulit dibaca dalam sejarah terbaru Inter, tulis Condo. 5 kompetisi dilalui tanpa hadiah di akhir, sisi negatif yang mencolok. Namun di sisi positif ada tumpukan uang yang masuk dan beberapa momen yang akan dikenang, seperti kemenangan melawan Barcelona. Piala Dunia antar klub pun tak mampu mengubah akhir cerita. Sulit membayangkan turnamen itu bisa memberikan hiburan berupa trofi, karena kondisi awalnya terlalu rumit. Tapi target realistisnya adalah lolos ke perempat final, dan itu seharusnya bisa dicapai oleh Inter, lanjut Condo. Tak luput dari sorotan adalah pelatih Christian Chivu. Menurut Condo, keputusan sang Allenatore untuk tetap mengandalkan nama-nama lama sejak awal justru jadi titik lemah. Chivu seharusnya melupakan hierarki dan langsung memainkan tenaga-tenaga segar sejak awal. Permainan baru benar-benar bergeser ke arah Inter ketika para pemain baru masuk lapangan.
Sebuah revolusi yang memang tidak mudah bagi pelatih baru, tapi tetap harus dilakukan karena kondisi fisik tim jelas terganggu. Condo pun menutup dengan sebuah refleksi tajam. Jika di satu sisi kekalahan ini menyelamatkan musim panas dan memungkinkan perencanaan yang lebih baik untuk musim depan, di sisi lain kegagalan ini sejalan dengan pola yang terlihat sepanjang musim. Tidak cukup buruk untuk dicap gagal, tapi juga jauh dari layak disebut sukses. 12 bulan lalu, Inter memulai sebagai juara dan favorit. Hari ini mereka pergi berlibur tanpa kepastian mengenai peran mereka musim depan. Sebuah evaluasi yang menggambarkan musim Inter dengan jujur dan penuh pertimbangan. Penuh warna, tapi tetap tanpa mahkota.